Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanti Yuliana, mahasiswi Universitas Mercu Buana yang saat ini sedang menempuh semester 8 dan menempuh mata kuliah Perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan menyelesaikan syarat kelulusan, yaitu salah satunya tugas besar 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait otonomi daerah. Baik, konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia, yaitu secara konseptual pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik yaitu pelaksanaan otonomi daerah diantaranya adalah upaya untuk mewujudkan demonstrasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Sedangkan perwujudan untuk tujuan administratif yaitu ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan secara ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Untuk poin 1, konsep dan tujuannya seperti itu. Dan untuk yang nomor 2 yaitu masalah apa saja yang timbul dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Baik, saya akan menjabarkan terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Permasalahan tersebut antara lain adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum baik, dan belum memadainya ketentuan pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga ada beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam penanganan atau pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan pelaksanaan desentralisasi. Apa sih itu desentralisasi? Desentralisasi atau otonomi daerah adalah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah otonom berdasarkan asas otonomi. Untuk poin yang ketiga, berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Apa sih peran dari kebijakan fiskal? Peran kebijakan fiskal adalah memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat. Dalam hal meningkatkan konsumsi, pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk pelindungan sosial dan subsidi dengan tujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga. Apa sih kaitan hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi? Mari kita simpulkan. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui MEA, membuat pusat ekonomi ASEAN, menjalin kerjasama perdagangan, perindustrian, dan sektor jasa, serta menjadi lumbung padi ASEAN. Tujuannya adalah untuk membangun sebuah kawasan perniagaan yang luas dan melewati batasan negara. Dan untuk pertanyaan nomor 5, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi dari kami atau Anda sebagai sumber daya manusia yang berada di dalam persaingan global saat ini. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, tantangan sumber daya manusia yaitu mengharuskan mengikuti perkembangan teknologi
dan beradaptasi perubahan dengan cepat. Organisasi atau perusahaan harus mampu menyiapkan atau mempersiapkan sumber daya manusia untuk menganalisa data dan berpikir secara kritis. Karena saat ini segala sesuatu sudah digital dan menjadi kebutuhan utama organisasi dan sebuah perusahaan. Sumber daya manusia dituntut untuk mampu mengatasi segala tantangan dan diharapkan mampu memanfaatkan peluang serta dapat memenuhi tuntutan kebutuhan khususnya yang ada atau datang dari lingkungan kerja. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada saran, komentar, kritik atau apapun silahkan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.